dari Riau ke Kepulauan K, singgah sebentar di kota Ambon. Saya tidak pantun cerita perjalanan. Saya hari Kamis sore jam 4 habis sholat asar itu ke airport, sholat maghribnya di airport Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru Riau. Sampai ke Jakarta terbang 1 jam 30 menit di Cengkareng. Katanya pesawat kalau mau ke Ambon itu jam 1 malam. Jadi kami transit ke rumah singgah sebentar. Jam 1.30 berangkat. Saya tanya berapa lama penerbangan kita? 3 jam setengah. Wah, itu sudah hampir ke India itu. 3 jam setengah tambah waktu lebih cepat 2 jam, 5 jam setengah. Berangkat 1.30 tambah 5 jam setengah. Sampai di Ambon sudah jam 7 pagi. Saya WA ke rumah, mereka belum sholat subuh. Iya. Sampai di Ambon, kita transit ke rumah Pak Dokter. Lalu menunggu tidak lama, tidak sempat tidur, langsung lagi naik pesawat. Terbang lagi menuju tempat yang begitu saya lihat dari jendela cantiknya, Masya Allah. Dari atas itu warnanya biru, begitu mendekat ke atas pasir mulai menghijau, pohon-pohon kayu yang indah. Masya Allah, saya tanya, itu kota apa Habib? Itu kota Tual, Ustaz Somad. Masya Allah. Lalu kemudian kita lanjut turun di airport, disambut. Begitu saya disambut oleh tokoh masyarakat, alim ulama, tuan imam, ketua majelis ulama Indonesia, dipakaikan sal ini. Ustadz Somad diangkat sebagai anak adat orang K. Begitulah cara mereka menghibur hati saya yang merasa jauh dari kampung. Sudah 3 kali nyambung naik pesawat, 1 jam setengah, 3 jam setengah, 1 jam. Saya merasa sudah jauh. Istri jauh, anak jauh. Begitu sampai mereka katakan, engkau adalah anak angkat kami, Ustaz Somad. Masya Allah. Jadi hari ini saya merasa saya bukan penceramah yang datang dari Sumatera diundang ke Kepulauan K. Saya bukan penceramah yang diundang ke kota Tual. Saya sekarang adalah orang K yang sedang pulang kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitulah mereka menghibur orang yang sedang jauh dari kampung halaman. Masya Hanya Allah. Allah yang membalas budi baik semuanya. Amin. Mudah-mudahan saudara-saudara saya panjang umur, sehat badan, utang-utangnya dilunaskan. Amin. Wah, sekali aku dipertemukan dengan jodoh yang baik-baik. Wah, makin kuat aja ini. Tolong yang bersandar-sandar di pagar di belakang, jangan terlalu nanti jatuh. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Amin. Pertama, Ustaz Abdul Somad datang sebagai saudara. Jangan kau merasa asing. Bumi yang kau pijak, bumi Allah. Orang yang kau jumpai adalah hamba Allah. Dimanapun kau berada, begitulah engkau merasa bukan asing, bukan jauh. Engkau sedang berada di kampung halaman. Baru saya paham, begitu ternyata prinsip orang K saat menyambut tamu, dan begitu juga saat mereka pergi di perantauan. Mereka sedang berada di atas muka bumi Allah. Silakan terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan pulang ke kampung halaman. Dan saya dibawa kembali pulang. Setahun yang lalu ini janji, ketika saya diundang oleh Bang Omar K ke rumah beliau,
Di depan rumah ada masjid mengenang almarhum ayah dan almarhumah ibu beliau. Saya diminta tausiah. Lalu kemudian setelah itu beliau mengatakan, nanti Ustaz Somad saya bawa ke kampung saya di Kepulauan K. Mereka rindu dengan Ustaz. Insya Allah Bang, siap. Saya nggak tahu waktu itu berapa kali naik pesawat. Ternyata Masya Allah, tabarakallah, hari ini saya sampai kemari. Mudah-mudahan silaturahim kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Itu bukan kata saya, itu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayyubasata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi azarihi, mau panjang umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaklah sering-sering menyambung tali silaturahim. Kalau tidak dibawa Bang Omar ke saya kemari, saya tidak jumpa dengan Habib Rifki Al-Hamid. Doakan Habib Rifki Al-Hamid sehat panjang umur. Saya tidak ketemu dengan Ustadz Adam, Wali Kota Tual periode 2018-2023. Saya bisa duduk di samping beliau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, disampaikan segala cita-cita. Saya jumpa dengan Bapak Ketua Pengadilan, saya ketemu dengan Bapak Dan Lanal, ada juga raja-raja, Bapak-Bapak Imam, Ketua Majelis Ulama, Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Ini Ustaz Somad ini tidak adil. Yang dia sebut orang yang ada jabatan, orang-orang hebat di atas, padahal kami yang nunggu dia dari petang tadi. Betul. Maka saya sapa semuanya supaya tidak ada kecemburuan. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya insya Allah saudara. Tapi saya kan tidak Islam, Ustaz. Andai kau bukan Muslim, engkau tetap saudaraku, satu bangsa, satu tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Andai engkau seorang Muslim, maka ikatannya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andai engkau saudaraku tidak satu akidah, maka kita diikat dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Jangan ragukan tentang kecintaan orang Kepulauan K, orang Tual, orang Halmahera Tenggara. Betul. Maluku Tenggara. Maluku Tenggara. Saya ingat, cuma lagi ngetes jamaah. Jamaahnya fokus atau enggak? Iya. Jangan ragukan orang Maluku Tenggara tentang kecintaannya kepada Indonesia. Lihatlah pentas Ustaz Somad malam ini, merah putih. Iya. Betul. Betul. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa. Aduh, lupa pula pantun. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa membawa minyak kayu putih. Sudah lama Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah, baru di Kota Tual pentasnya merah putih. Siap jaga NKRI. Siap. Siap jaga Pancasila. Siap. Siap jaga Indonesia. Siap. Merdeka. Merdeka. Takbir. Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sampai disambut, saya pun dibawa. Nanti Ustaz Somad akan sholat Jumat di Masjid Hurriyah. 45. Al-Hurriyah artinya merdeka. 45. Kita merdeka 17 Agustus 1945. Ternyata selama ini kalau saya sholat ke masjid, masjid apa? Al-Ikhlas. Masjid apa? At-Taqwa. Masjid apa? Al-Mukhlisin. Baru pertama saya sholat seumur hidup, nama masjidnya Al-Hurriyah, kemerdekaan. Orang Tual sudah merdeka. Betul? Apakah orang Tual sudah merdeka dari penjajahan? Sudah. Dari kemiskinan? Belum.
Insya Jadi kebodohan. Belum. Insya Allah. Jadi nama itu luar biasa. Ini kadang orang ada ngomong, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama itu luar biasa. Karena nama adalah Doa. doa. Nama itu doa luar biasa. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat Al-Quran oleh qori kita Ustaz Hussein. Hussein artinya baik. Apanya baik? Suaranya baik, makharijul hurufnya baik. Nama itu luar biasa. Nama yang paling bagus nama-nama Nabi. Seperti apa Ustaz? Nabi Adam. Oh hei. Nama itu yang bagus apa? Nama-nama sahabat Nabi. Siapa dia? Umar bin Khattab. Gagah, garang, tapi untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nama-nama itu yang bagus kalau nama yang disandingkan dengan Allah. Abdurrahman, Abdus Somad. Abdus Somad. Itu kan sekadar contoh. Nama adalah doa. Al-Habib Rifqi. Rifqi artinya kelembutan, persahabatan, persaudaraan, kebaikan. Jadi nama itu adalah doa. Ini sekarang orang ngasih nama seenaknya saja. Ada lagi jurus ngasih nama namanya jurus cocokolo. Cocok-cocokkan aja. Saya pas lagi nanya, siapa nama kamu? Tolong doakan anak saya Pak Ustaz baru saja akikah. Siapa nama anaknya? Camry. What? Itu merek mobil. Kenapa nama anakmu dikasih? Ustaz Somad, kebetulan anak saya lahir 17 Agustus. Loh, apa hubungannya dengan Camry? Camry artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cinta tanah air. Betul. Cuman kalau bisa di awal nama sebutlah identitas, mungkin Muhammad atau Ahmad atau Abdullah. Ini adalah nama cocok. Nama bapak, nama ibu, tambah-tambahkan. Nama bapak Sulaiman, nama ibu Toyibah, nama anak Letoy. Semua apa sih namanya? Maka kebetulan ada yang ngomong. Maka alhamdulillah nama masjidnya Al-Hurriyah 1945 17 Agustus Tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa dan bangsa. hari lahirnya bangsa Indonesia. Allah Akbar. Jadi kita ini merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang, merdeka dari sulit mencari kerja. Insya Allah. Itu yang diinginkan oleh Bang Umar tadi ketika mengatakan kita bentuk ini, jangan lagi ada yang dan seterusnya, supaya diberikan kebaikan-kebaikan dunia akhirat insya Allah. Amin. Sampai mobil kami di depan masjid. Sampai mobil depan masjid, saya mau turun, Ustaz jangan turun dulu, keadaan gawat. Semuanya baik-baik, Iya. semuanya senyum-senyum, apa yang gawat? Iya. Saya lihat intip dari kaca depan, kuci pintu. Depan Bang Umar wajahnya itu, saya heran, lu kok saya? Seingat saya Bang Umar ini di Jakarta ditakuti orang. Rupanya di kampungnya dia tidak ditutup. Kenapa saya teman lu? Hebat kali Bang Umar ini di Jakarta, kenapa? Baru saya tahu malam ini, rupanya orang tual, orang ke itu kalau di kampungnya lembut sekali. Dia kalau di kampungnya menjadi kucing Anggora. Kalau di kampung orang baru dia sangar seperti singa. Aha. Begitu rupanya. Makanya dia diam saja, Masya Allah. Akhirnya setelah aman saya pun keluar seperti biasa. Saya keluar seperti biasa. Rupanya ini Masya Allah. Di tempat lain cuma tangan saya yang ditarik. Di tempat lain cuma sorban saya ditarik. Di Masjid Al-Hurriyah kepala saya ditarik.
Allahu Akbar. Videonya dikirim oleh saudara saya dari Palu. Rupanya ada jamaah dari Masjid Al-Huriyah merekam dari atas waktu kepala Ustaz Somad ditarik. Saya upload di Instagram saya, di komen semua, di komen, Masya Allah cintanya masyarakat pulau, Masya Allah masyarakat Kepulauan Kesanan mencintai Ustaz Somad. Tadi sebelum kemari di kamar saya baca komen satu-satu. Begitu cintanya mereka ke Ustaz Somad, dalam hati saya kepala. Allahu Akbar. Apakah Ustaz Somad marah? Tidak. Apakah Ustaz Somad kecewa? Tidak. Apakah Ustaz Somad tadi ngamuk? Tidak. Apakah Ustaz Somad ada sakit hati? Tidak. Lalu selama dalam perjalanan itu, nama yang saya menemukan, begitulah rupanya mereka kalau sudah jatuh cinta. Dalam hadis dikatakan, al-hubbu yu'mi wa yusib. Cinta membuat mata buta, membuat telinga tuli. Kasih jalan, telinga sudah tidak mendengar. Iya. Jangan tarik Ustaz Somad, jangan pegang tangannya, dia kurus nanti lepas tangannya. Orang sudah tidak peduli. Yang paling bisa, saya kalau kepala saya ditarik, saya tidak begitu masalah. Yang dari bawah memegang perut ini. Saya orangnya penggili. Bertahan saya perut dipegang. Jadi dia nggak bisa megang kepala dari bawah perutnya. Allah. Yang saya alami ritual ini belum pernah saya alami di kota lain. Nanti 10-20 tahun akan datang, anak saya Nezian Haziq Abdillah, Sami Ahmad Mesbahi Badillah, saat saya sedang duduk-duduk di rumah dengan cucu-cucu saya nanti, tentu mereka akan bertanya, pengalaman kakek selama tausiah di mana yang paling berkesan? Di Tual. Semua mesti saya amankan tadi. Peci, belum lagi batu cincin takut hilang. Takut lepas. Alhamdulillah. Salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sampai